mengikuti Yesus. Renungan hari ini diinspirasi dari bacaan Injil Markus 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata, "Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah," berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu." Petrus mewakili para rasul menyatakan telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Petrus bukan kesombongan atau perasaan berjasa, melainkan fakta. Mereka sudah mempertaruhkan segala-galanya saat meninggalkan harta mereka untuk menjadi murid Yesus. Yesus meneguhkan mereka bahwa pilihan mereka sudah tepat. Dengan meninggalkan segala-galanya, mereka tidak punya pilihan selain bergantung penuh kepada Allah. Justru dengan bergantung mutlak pada Allah, maka Allah akan memelihara mereka. Yesus memberikan 2 janji untuk menegaskan hal ini. Pertama, semua orang yang demi Dia dan demi Injil melepaskan segala sesuatu pasti akan menerima segala sesuatu berlipat ganda, walau disertai penganiayaan. Misalnya, orang yang karena memutuskan untuk percaya Yesus yang mengakibatkan ia dikucilkan keluarganya, ia kehilangan keluarga kandung, namun mendapatkan keluarga Allah sebagai gantinya. Bahkan dalam kasih Tuhan, keluarga kandung yang sempat membencinya akhirnya bertobat dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Ia menerima berlipat ganda. Kedua, mereka akan menerima hidup yang kekal. Allah akan menganugerahkan hidup kekal kepada mereka yang hanya bergantung kepadanya. Sekali lagi, Yesus meneguhkan mereka dengan mengingatkan bahwa si orang kaya di mata dunia adalah orang yang terdahulu. Namun para murid di mata Tuhan adalah yang terkemuka. Markus 10 ayat 31. Yesus mengajar dalam khotbah di bukit, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Menolak menempatkan harta dunia sebagai pusat hidup dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gantinya adalah bukti bahwa hati orang yang percaya sudah menjadi miliknya. Saya masih SMP, pertama kali mengikuti Yesus. Keluarga saya bukan Kristen. Ayah tidak setuju saat saya dibaptis. Ayah meninggal setahun kemudian karena sakit. Beberapa tahun kemudian, ibu dan adik-adik saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Seiring berjalannya waktu, iman saya akan Yesus mengalami pasang surut. Namun saya bersyukur Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan dan mengarahkan jalan kehidupan saya agar tetap beriman kepadanya. Saya dapat menyelesaikan skripsi S1 yang tertunda tepat pada waktunya. Saya senantiasa merasakan penyertaan Yesus dalam pekerjaan di sepanjang karir saya. Marilah kita mengikuti Yesus walaupun tidak mudah, dan Yesus akan menyertai kita senantiasa. Doa, Tuhan Yesus, semoga saya senantiasa percaya, mengikutimu dan bersandar kepadamu, Juru Selamatku. Semoga saya dimampukan menjadi berkat bagi sesama. Amin.